Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa, sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Di video kali ini, saya akan mengisahkan kisah keluh kesah sahabat miskin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kisah, sekelompok sahabat datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para sahabat yang secara ekonomi tidak tergolong mampu. Kepada beliau, mereka menyampaikan betapa enaknya menjadi orang kaya raya, bisa mendapatkan begitu banyak pahala. Orang-orang yang punya banyak harta, sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun, mereka bisa bersedekah dengan limpahan harta yang mereka miliki. Sedang kami yang miskin tidak bisa melakukan itu. Demikian mereka mengadu. Atas keluhan mereka ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan solusi bagaimana mereka bisa mendapatkan banyak pahala dengan melakukan beberapa amalan yang pahalanya sama dengan pahala sedekah yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Kisah yang tadi direkam oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab hadis mereka, di antaranya oleh Imam Muslim dan kitab Shahihnya dari Abu Dzar. Ada beberapa sahabat Nabi berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya mendapat banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, memerintahkan yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah, dan dalam kemaluan kalian adalah sedekah." Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apakah bila salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, ia mendapatkan pahala?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apa pendapat kalian bila ia melampiaskan syahwatnya pada yang haram? Bukankah ia mendapat dosa? Maka demikian pula bila ia melampiaskannya pada yang halal, ia mendapat pahala." Dari hadis yang tadi dapat diambil pelajaran penting dan pendidikan luhur yang bisa menjadi teladan bagi kaum muslimin saat ini. Darinya diketahui bahwa keinginan para sahabat Rasul untuk memiliki banyak harta bukanlah untuk bersenang-senang menikmatinya, agar dengan banyaknya uang mereka bisa membeli rumah yang megah, membeli perabot rumah tangga yang mahal dan berkualitas, memiliki kendaraan yang nyaman, bisa berwisata ke negeri-negeri seberang yang indah, dan kemewahan duniawi lainnya. Bukan yang demikian motivasi keinginan mereka untuk memiliki banyak harta. Yang mendorong mereka berkeinginan menjadi kaya hingga memberanikan diri mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keinginan untuk bisa mendulang sebanyak mungkin pahala. Bagi mereka, dengan melimpahnya harta, mereka bisa bersedekah sebanyak dan sesuka hati, sehingga didapatilah banyak pahala yang pada akhirnya berharap mendapat surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi ekonomi yang lemah tidak menghilangkan keridhaan mereka atas apa yang telah ditetapkan Allah. Sedikitnya
harta tidak menjadikan mereka berkeluh kesah tentang sulitnya menjalani kehidupan di dunia. Namun, keinginan kehidupan di akhirat yang lebih baik begitu kuat mendorong mereka untuk memiliki banyak harta agar dengannya bisa digunakan untuk sebanyak mungkin mendulang pahala. Bagi para sahabat Nabi, kekayaan yang mereka dambakan bukanlah tujuan, namun sarana untuk meraih tujuan hidup yang sebenarnya, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis itu pula dapat diambil satu pelajaran bahwa sedekah tidak selamanya harus dengan harta. Ada banyak cara bagi seorang muslim untuk mendapat pahala sedekah tanpa harus memiliki banyak harta. Di dalam banyak hadis dituturkan banyak hal yang bisa dijadikan sarana mendapat pahala sedekah. Membaca kalimat-kalimat thayyibah, menyingkirkan duri di jalan, membantu orang lain menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraan, hingga persetubuhan yang dilakukan sepasang suami istri adalah sebagian dari sekian banyak cara untuk mendapat kemuliaan itu. Tentunya banyak cara untuk mendapatkan pahala sedekah itu tidak menggugurkan cara bersedekah yang semestinya dilakukan oleh orang yang mampu secara ekonomi. Mereka yang diberi kelebihan harta oleh Allah tentunya bersedekah dengan harta yang ia miliki, tidak memilih bersedekah dengan cara termudah dan termurah saja, lalu meninggalkan bersedekah dengan harta yang dimampuinya seraya berkata, "Saya sudah bersedekah dengan membaca kalimat thayyibah." Orang yang memiliki kemampuan untuk bersedekah dengan harta bukan pula berarti ia tidak boleh bersedekah dengan amalan-amalan kecil sebagaimana dilakukan oleh mereka yang tak mampu bersedekah dengan harta. Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menuturkan bahwa setelah para sahabat yang fakir itu menerima amalan-amalan dari Rasulullah SAW yang bernilai sebagaimana sedekah, mereka kembali menghadap kepada Rasul dan melaporkan, "Saudara-saudara kami yang kaya raya mengetahui amalan yang kami lakukan." Maka mereka pun ikut mengamalkannya. Atas laporan ini, Rasulullah SAW menyatakan, itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dari Ibnu Umar sebagai hadis marfu, barang siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Barang siapa yang memiliki kekuatan, maka bersedekahlah dengan kekuatannya. Dan barang siapa memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Dari sini dapat dipahami bahwa anjuran bersedekah itu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang, bukan dengan kemampuan setiap orang. Bersedekah itu semampunya, bukan semaunya. Karena Allah memberi potensi yang berbeda bagi setiap hambanya, maka Allah memberikan pula kesempatan bersedekah dengan cara berbeda sesuai dengan potensinya. Meski hanya dengan menyingkirkan duri dari jalan atau sekedar bermuka ceria ketika bertemu sesama. Sebagai contoh, ketika di sebuah masyarakat ada gotong royong pembangunan sebuah masjid, maka mereka yang berduit bersedekah dengan uangnya, yang memiliki ilmu pembangunan bersedekah dengan memberikan masukan dan pertimbangan tentang bagaimana bagusnya konstruksi bangunan masjid didirikan, yang memiliki keahlian sebagai arsitek bersedekah dengan gambarnya, yang memiliki tenaga bersedekah dengan tenaganya, dan seterusnya. Di kehidupan nyata, banyak dijumpai orang-orang yang tulus bersedekah dengan potensi yang mereka punyai. Meski tak seberapa, namun itu dilakukan secara istiqomah. Ada penjual beras kecil-kecilan yang diam-diam selalu menambahkan segenggam beras setiap kali ada orang kampung yang membeli berasnya, dengan niat sebagai sedekah. Ada pemilik warung yang selalu menambahkan sesendok gula pasir setiap kali ia menimbang melayani pembelinya untuk sedekah niatnya. Ada pula yang menawarkan diri untuk membersihkan musola setiap minggu sekali tanpa mau dibayar sedikit pun. Ia beralasan, ini yang bisa saya sedekahkan. Mudah-mudahan
video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.